Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Indri Aprianti dari kelas F jurusan Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai pengantar bisnis dengan topik bisnis dan lingkungannya. Kemudian telah membahas mengenai konsep dasar bisnis. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda tentunya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada negaranya. Oleh karena itu, secara umum sistem ekonomi dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu sistem ekonomi liberal, yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, kita bahas nih satu-satu. Yang pertama, sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yaitu pihak swasta bebas dalam segala kegiatan ekonomi untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa campur tangan pihak pemerintah. Nah, biasanya sistem ini dianut oleh negara-negara bagian barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hak milik pribadi diakui sepenuhnya, yang kedua yaitu bebas berusaha dan bersaing, dan yang ketiga yaitu keuntungan milik pribadi atau perusahaan, yang keempat yaitu bergantung pada sistem harga, dan yang kelima yaitu peranan pemerintah yang sangat terbatas. Nah, dan yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis yang diperkenalkan oleh Karl Marx, yaitu sistem ekonomi dalam segala kegiatan usahanya baik produksi, distribusi maupun konsumsi diatur dan dikendalikan oleh negara sehingga perusahaan swasta atau perseorangan tidak memperoleh kesempatan untuk berusaha. Nah, sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis seperti China, Korea Utara, Rusia, dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, hak milik bersama, yang kedua yaitu tidak ada kebebasan untuk berusaha atau bersaing, dan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban perekonomian secara kolektif, yang keempat yaitu sistem harga tidak bebas, dan yang terakhir peranan perusahaan yang sangat kuat. Nah, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran, yaitu perencanaan dalam bidang ekonomi dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sebagian oleh pemerintah dan sebagian lagi dilakukan oleh perseorangan atau swasta. Nah, sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara yang berkembang seperti Mesir, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, apa sih sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia? Nah, menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi yang baik diterapkan di Indonesia harus berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978 yaitu sistem ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi, di mana sistem demokrasi ekonomi ini masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan pemerintah wajib memberikan bimbingan dalam dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pemerintah dengan mewujudkan kegiatan yang nyata. Nah, segitu dulu penjelasan materi dari aku mengenai sistem ekonomi baik di dunia maupun di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.